Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Ayul, Bu Dewi Susanti, Bu Erni Atmojo, Bu Mimin Suryani, Pak Priyanto, selamat datang. Bu Rianti Irin. Selamat datang, Bu. Alhamdulillah. Bu Titi Orbawati juga sudah siap. Bu Kuraisin. 1 menit lagi kita mulai, Bu Nur. Siap. Bu Sri Fatmawati sudah siap. Sebentar. Iya. Sudah, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Bisa kita mulai sekarang? Ya, sebentar. 13 ya. Iya, baru 13 yang masuk, Bu Nur. 1 menit lagi. Oke. Masih 9:59 ini. 1 menit lagi. Bu Sri, bagaimana kabarnya? Halo. Halo, sudah siap. Ya. Oke. Suara terdengar ya, Ibu? Terdengar, insya Allah. Alhamdulillah, jelas.
Gusti mungkin bisa kasih latar belakang mungkin yang tadi saya kirim belakangnya. Ya. Background. Okay. Oh, tembus. Green screen-nya. Iya, nggak usah. Ya, kalau memang nggak memungkinkan ya nggak apa-apa. Sepertinya jadi begini. Iya. Mungkin ini ya karena mungkin agak sama ya mungkin ininya warna jilbabnya mungkin. Iya. Gimana Bu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa. Iya. Gimana Bu Nur? Dimulai sekarang apa nanti? Dimulai aja. Oke. Ya dimulai aja nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta webinar pagi ini di Komet Jatim. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu kepada Allah supaya acara pagi ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia gabung dan belajar bersama Komet Jatim pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya ditemani oleh beberapa teman dari Komet Jatim, yaitu diantaranya ada Bu Nur Syati selaku moderator untuk pagi hari ini, Pak Handoko selaku co-host, Pak Sakroni selaku co-host sekaligus pemateri kita yaitu yang fenomena yang sangat kece badai yaitu Bu Sri Fatmawati. Selamat datang Bu Sri. Terima kasih Bu. Sebelum saya sebelum acara dipegang penuh sama Bu Nur, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, acara ini akan tepat selesai nanti jam 12. Jadi, untuk Bapak Ibu peserta webinar, silakan simak baik-baik. Setelah itu, catat apa yang akan ditanyakan kepada Ibu narasumber. Kita manfaatkan waktu kita hari ini sebaik mungkin, karena materi pagi ini sangat menarik. Yang kedua, untuk kelas literasi di Komet Jatim dimulai pada bulan November dan diakhiri pada bulan Desember. Pada bulan November ini ada kegiatan fun reading activities sekaligus fun literasi activities. Untuk bulan Desember ada after reading activities serta cerita mini tingkatkan kemampuan menulis guru dan siswa. Jadi, silahkan simak tunggu informasi kita selanjutnya di WA Grup Komet Jatim. Sebelum acara diambil alih oleh Bu Nur Syati, kita simak video berikut ini sebentar ya Bapak Ibu.
Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Itu tadi beberapa kegiatan dari Komet Jatim yang sudah terlaksana hingga pagi ini. Untuk selanjutnya, Bu Nur, monggo saya persilahkan Bu Nur untuk memegang acara mulai dari jam 10 sampai jam 12 nanti. Silakan Bu Nur. Terima kasih Bu Erna. Alhamdulillah hari ini pagi yang cerah sekali di sini ya. Nggak tahu kalau di Bogor atau di mana ya. Alhamdulillah kalau di Malang cerah. Perkenalkan dulu, saya Nursiati. Hari ini sebagai moderator materi workshop Fun Reading Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat datang peserta webinar kelas literasi Komet Jatim Fun Reading Activities. Semoga hari nanti sampai selesai kita diberikan kelancaran oleh Allah. Hari ini tadi sudah berdoa bersama-sama dengan Bu Erna. Nah, sekarang saya akan, sebelum saya berikan kepada pemateri, saya akan beritahukan dulu siapa sih pemateri kita hari ini ya. Nah, sebelum itu pastinya kita untuk apa sih belajar ini gitu ya. Fun reading activities ya. Saat belajar daring, anak-anak dihadapkan pada gadget setiap hari. Pagi, siang, malam mereka berkutat pada gadget ini. Nah, mereka sudah mulai bosan dengan membaca buku secara fisik. Hari ini hal ini rentan membuat anak-anak kecanduan dan lebih memilih pada gadget daripada membaca buku. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Apakah ada strategi agar anak-anak tidak kecanduan gadget? Lalu bagaimana cara menumbuhkan minat baca di tengah pandemi ini? Nah, hari ini materi Fun Reading Activities akan disampaikan nanti oleh Ibu Sri Fatmawari. Ya, beliau adalah guru SDN Waringin Bogor, founder Rumah Baca An-Nahl, pengelola komunitas pustakawan masa kini. Nah, beliau juga trainer pendidikan nasional dan founder Rumah Baca An-Nahl Bogor. Alhamdulillah kita bertemu beliau. Beliau juga teman saya waktu di Bogor ya, ketemu waktu di Bogor dulu pada waktu TFT ya, Fun Reading. Alhamdulillah Bu Sri Fatmawari, marilah kita bersama-sama konsentrasi mengikuti materi dari beliau. Saat kita konsentrasi mengikuti materi dari beliau, kita unmute dulu. Kita mute dulu ya, kita mute. Kemudian kalau kita ada pertanyaan nanti, sesi pertanyaan kita bisa raise hand nanti ya. Baiklah,
akan saya berikan kesempatan dan ruang kepada Ibu Sri Fatmawari. Silahkan Bu Sri Fatmawari. Ya, terima kasih Bu Nursiati untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share dulu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini di Bogor juga alhamdulillah cerah. Menemani pagi yang luar biasa bertemu dengan teman-teman dari Komet Jawa Timur. Alhamdulillah sangat bersyukur atas kesempatan ini. Hari ini tentu kita akan bersenang-senang mengenai kegiatan membaca yang bisa kita variasikan, baik itu di rumah ataupun di sekolah, agar anak tidak mengalami kejenuhan. Oke, ya, fun reading activities. Sesuai dengan tema kita yaitu bersenang-senang, menyenangkan, kegiatan membaca yang menyenangkan. Oke, tadi sudah diperkenalkan ya. Terima kasih Ibu Nursiati. Alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau kembali setelah pernah bertemu di TFT di Bogor. Alhamdulillah. Semangat Ibu, luar biasa. Ya. Semangat. Nama saya Sri Fatmawari. Kemudian tadi setelah disampaikan saya seorang guru dan juga senang berkegiatan di kegiatan literasi, baik itu di komunitas maupun di tempat atau rumah baca. Nah, ini adalah media sosial yang mungkin nanti ketika selesai kegiatan ini, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharing, boleh nanti bisa via WA atau IG, Facebook, dan lain sebagainya. Dan ini adalah channel YouTube saya. Di situ saya coba untuk mengembangkan literasi dengan book audio. Karena pandemi, jadi saya coba untuk masuk ke dunia digital. Oke, saya domisili di Bogor, Jawa Barat. Nanti kalau ada kesempatan, Bapak dan Ibu yang dari Jawa Timur mungkin mau ke Bogor, nanti hubungi saja. Saya ajak jalan-jalan ke tempat yang enak-enak di Bogor. Amin. Ya, sampai ketemu nanti. Nah, oke. Pokoknya mah ditunggu di Bogor. Oke, hari ini tujuan kita sharing yang pertama adalah teman-teman guru itu dapat mengetahui dan memahami kegiatan membaca yang sangat menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak membosan dengan baca buku, ayo baca buku, kemudian baca di pojokan sendirian, tidak seperti itu. Hari ini kita akan bersenang-senang bagaimana mengelola kegiatan membaca yang menarik dan bervariasi, sehingga anak-anak tidak jenuh. Ini juga bisa, orang tua juga bisa mengaplikasikan ini, jadi tidak hanya guru di sekolah, tetapi orang tua di rumah bisa menggunakan kegiatan seperti ini. Oke, ini yang paling penting adalah setelah sharing ini diharapkan teman-teman guru dapat mengaplikasikannya, karena sesuatu yang tidak diaplikasikan rasanya sayang sekali gitu. Jadi mudah-mudahan setelah kegiatan kita ini teman-teman guru bisa mengaplikasikannya baik di rumah maupun di sekolahnya. Oke, nah ini mungkin saya yakin dari teman-teman guru semua ini sudah sering banget diketahui atau mungkin dari teman-teman guru sudah ada yang mendapatkan materi ini, tapi mudah-mudahan mengulang bisa lebih meningkatkan pengetahuan kita. Nah, hari ini kita akan coba mempraktekkan atau mengetahui 4 kegiatan membaca yang bisa dipraktekkan. Apa saja itu? Yang pertama ada kegiatan membaca lantang. Ada membaca lantang. Kemudian yang kedua itu ada membaca bersama. Kalau saya di TVR-kannya kalau lantang seperti ini, bersama. Kemudian yang ketiga membaca berpasangan. Yang keempat membaca mandiri.
Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kegiatan membaca lantang bersama, berpasangan, dan mandiri. Oke, ada beberapa yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan kegiatan membaca tersebut. Persiapan itu lebih pada diri kita sendiri. Gitu. Yang pertama adalah kita harus melenturkan otot-otot wajah kita dengan melakukan senam muka. Ini sangat membantu ketika kita melakukan kegiatan membaca, baik membaca lantang atau bersama, sehingga otot wajah kita itu lebih lentur. Oke, kita coba. Silahkan, boleh dicoba langsung ya. Oke. Ini ya, jadi senam mulut juga. Aduh. Oke. Ayo kita praktek semua, boleh. Ayo, boleh praktekkan. Pagi-pagi senam dulu. Senam mulut. Senam mulut ya, senam mulut, jadi otot-ototnya itu. Jadi tiap pagi Bapak Ibu saran mungkin bangun tidur itu kita sedikit-sedikit untuk melenturkan otot-otot wajah kita. Itu yang pertama, yang paling penting adalah senam muka. Oke. Kemudian ketika kita melakukan kegiatan membaca, maka harus ada yang disebut olah gerak. Olah gerak. Kenapa olah gerak diperlukan? Ketika kita melakukan kegiatan membaca, terutama membaca lantang dan bersama, maka badan kita tidak boleh diam. Tetapi harus menyesuaikan dengan peristiwa dari cerita tersebut. Misalkan ada burung terbang, burung itu melesat ke bawah, jadi badan kita pun ikut bergerak. Ini diperuntukkan agar imajinasi anak itu berkembang dan membantu imajinasi mereka. Dan paling penting adalah mengambil perhatian atau perhatian anak bisa lebih fokus kepada kita sehingga kegiatan membaca yang kita lakukan lebih menarik untuk anak-anak. Kemudian ekspresi wajah, ini juga penting sekali dalam kegiatan membaca. Kenapa? Walaupun kita membaca, ini terutama untuk anak-anak ya, walaupun kita membaca, tetapi ekspresi wajah kita harus mencerminkan dari cerita tersebut. Misalkan ketika ada kaget, maka ekspresi pun harus berubah jadi kaget. Apa? Sedih. Ekspresinya pun harus berubah sedih, marah, takut, dan sebagainya. Ini juga penting agar anak-anak lebih tertarik mendengarkan cerita yang kita bacakan. Oke. Nah, olah vokal. Ini juga salah satu yang menjadi kunci dari kesuksesan dalam kegiatan membaca, terutama membaca lantang dan mandiri. Kenapa olah vokal penting? Karena ini bisa bisa mengambil perhatian anak ketika mendengarkan, terutama dalam kegiatan membaca lantang dan membaca bersama. Olah vokal di sini termasuk pada intonasi, kemudian perubahan karakter dengan suara. Ada suara ayah, itu harus berbeda misalkan dengan suara anak-anak. Sebenarnya ini tidak, kalau dilihat aturannya tidak ada juga, tapi alangkah baiknya ini kita adakan untuk meningkatkan ketertarikan anak terhadap buku yang kita baca. Dan pengalaman ketika kami menggunakan teknik atau olah vokal ini, anak secara tidak langsung dia belajar bagaimana membaca dengan intonasi dan bagaimana merubah suara sesuai karakter gitu. Oke, kita contohkan. Misalkan gini, ada beberapa teknik untuk merubah suara. Ketika kita membaca sebuah buku, kemudian di buku tersebut ada binatang kecil, taruhlah misalkan semut.
kemudian ada gajah, ada harimau. Maka yang kita bisa lakukan adalah merubah atau perbedaan dari suara. Contohnya kalau binatang kecil, kita bisa gunakan teknik suara paling tinggi. Misalkan kita pakai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita ambil nada yang paling tinggi di kita, kemudian kita keluarkan. Misalkan begini. Di sini senang. Gitu. Kalau mau sekalian praktek boleh loh dibuka mic-nya juga, kita praktek bareng. Gitu. Boleh ya Bu Nur? Boleh, yuk sekalian praktek suara ini, biar seru nih. Ayo Bapak Ibu seru. silakan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Nah begitu ya Bu? Oke, betul. Jadi kita kalau untuk suara kecil itu kita bisa gunakan untuk suara anak kecil atau suara binatang-binatang kecil. Jadi ambil suara yang paling tinggi yang ada di kita. Di sini senang gitu. Di sini senang itu satu. Yang kedua, ketika kita mendapatkan karakter untuk orang tua atau karakter binatang besar, maka kita bisa gunakan suara paling rendah kita, kebalikannya. Di sini senang. Di sini senang. Boleh dicoba. Siapa nih yang mau mencoba nih? Boleh di unmute. Boleh semuanya ya, boleh yang benar. Kita Semuanya senang-senang boleh gitu. mencoba juga. Di sini seperti itu. Di sini. Jadi kuncinya dalam kegiatan membaca adalah hilangkan rasa malu gitu ya. Iya, itu kuncinya gitu. Di sini senang. Jadi pakai suara yang paling bawah. Siap? 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, Di mana-mana hatiku senang. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Nah, itu kita 2. Mau dibagi lagi nggak? Boleh. Boleh ya. Oke. Teknik yang ketiga untuk mendapatkan perbedaan suara adalah Bapak Ibu bisa ini misalkan ini atas mulut gitu ya. Ini atas mulut apa ya disebutnya tuh saya lupa. Kalau di bahasa Jawa itu cetak namanya. Nah, cetak Langit-langit. ya. Ini lidah. Ya, langit-langit. Anggap saja ini atap, bukan atap sih, saya lupa jadinya. Langit-langit, Ini Bu. lidah. Langit-langit Iya, ya. betul, langit-langit. Alhamdulillah. Ini langit-langit mulut, kemudian ini lidah, maka lidah itu ada di sini. Dilipat. Oke. Wow. Di sini senang. Itu bisa. Jadi dilipat. Untuk mendapatkan ya, boleh dicoba. Ini suara apa, Bu? Suara orang tua atau apa ini tadi? Biasanya ini untuk apa ya? Boleh suara orang tua atau boleh suara anak untuk membedakan anak lain. Assalamualaikum. Halo. Yang baru masuk ini tadi. Jadi dilipat sih. Di mute yang baru masuk. Dilipat lidahnya. Oh. Ya. Oh. Di sini, di sana. Senang. Ya, memang pegal tapi kalau udah biasa insya Allah. Kemudian itu baru 3 ya. Keempat, ini tekniknya bisa merapatkan gigi. Di sini senang, di sana senang. Siapa nih? Ya.
di sini gitu. Jadi untuk perubahan karakter dengan suara itu sangat penting dan itu sangat menarik ketika anak-anak mendengarkannya. Nah, terus bagaimana bisa mendapatkan karakter-karakter suara lain? Nah, ini bisa Bapak Ibu dapatkan dengan berlatih sendiri. Misalkan ketika menyuci atau memasak di dapur, cari aja suara-suara yang berbeda. Itu yang saya lakukan. Jadi, oh suara hari ini saya senang sekali. Iya, karena bertemu dengan teman-teman di Komet Jatim. Apa? Tidak seperti itu, misalkan. Ya, jadi bisa merubah suara dengan mencari sendiri. Biasanya itu akan lebih banyak lagi yang Ibu dapat, Bapak Ibu dapat. Semangat. Oke. Untuk itu, coba kita latihan. Boleh latihan kamu, Nur? Boleh. Boleh. Yuk, kita langsung praktek itu lebih pas nanti ya. Oke, siap. Boleh dibuka lagi tuh mikrofonnya. Kita akan bernyanyi. Nah, kita akan coba di sini senang dengan suara ayah, berarti suara rendah. Kemudian Rendah. di sana senang dengan menggunakan suara anak kecil atau tinggi. Di mana-mana hatiku senang, kakek atau nenek. Nah, kalau kakek nenek ini biasanya mulut itu dirapatkan. Di mana-mana hatiku senang. Gitu. Jadi bisa dengan teknik seperti itu. Jadi ngambil suaranya dari tenggorokan. Oke. Ya, gitu. Siap. Kemudian di sini senang lagi dengan suara singa. Kalau suara binatang buas biasanya ada geraman. Di sana senang. Biasanya ada suara geraman seperti itu. Ya, saya yakin teman-teman guru di Komet Jatim sudah bisa semua. Nah, kalau ini di sana senang semut. Kalau semut berarti suaranya cempreng gitu. Kecil, betul. Nah, ini di mana-mana hatiku senang, ini normal, suara sendiri. Biasanya digunakan sebagai kita ketika membaca prolognya gitu. La 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 ayah, kemudian anak kecil, kakek nenek. Oke, siap. Siap? Siap. Boleh dibuka unmute-nya. Monggo. Kita latihan bersama-sama ya. Oke, unmute-nya oke, siap. Oh, masih ada yang unmute. Oke, kita belajar sama-sama. Oke, siap semuanya? Siap. Ya. Kita bernyanyi bersama Cek. dalam cerita sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Mana-mana hatiku senang. Alhamdulillah. Seru banget ini. Luar biasa sekali. Mantap. Dijamin setelah ini pasti anak-anak itu nggak bosan dalam membaca, pasti ketagihan terus. Amin ya. Oke, itu sekilas tentang untuk perubahan karakter dengan suara. Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya. Oke. Nah, tadi kan ada 4 kegiatan membaca. Yang pertama lantang, bersama, berpasangan, dan mandiri. Kita akan lihat bagaimana sih proses atau tahapan kegiatan membaca lantang itu. Oke, saya ada videonya, silahkan disaksikan. Mohon maaf, ini suaranya memang kecil, mudah-mudahan bisa terdengar jelas.
Tidak terdengar, Bu Sri. Ya, putus-putus sepertinya, insya Allah. Terputus. Audionya sudah dinyalakan juga, Kak? Waktu share screen? Audionya sudah. Ini mohon maaf, suaranya ini sudah maksimal. Iya. Sama di sini juga tidak terdengar. Tahun ini kira-kira berapa bayar? Bayar motor pajak. Saya mana Ibu? Saya mana Ibu? Jadi kegiatan membaca lantang ini itu terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap sebelum, selama, dan sesudah. Nah, ini adalah tahap sebelum membaca. Bisa diperhatikan bagaimana guru membuka lembar dari buku tersebut. Ya. Membaca dengan perlahan dan jelas, serta ekspresi, serta gerakan jangan lupa. Ya, tahap ini perlihatkan beberapa gambar utama dari cerita. Ya, kemudian ajukan pertanyaan, prediksi. Meski kita tidak mendengar suara, tapi kita mungkin bisa melihat gerakannya ya. Ya, betul. Mohon maaf, ini suaranya kayaknya emang kecil. Lihat gerakan, ekspresi, dan cara menyampaikan buku.
Ya, diperlihatkan kembali gambarnya. Ya, diperlihatkan kembali. Jadi guru atau orang tua nanti memperlihatkan gambarnya enggak semua, tapi beberapa aja yang menjadi gambar utama. Ini termasuk dari tahapan-tahapan membaca lantang ya, Bu Sri? Ya, betul. Ini adalah tahapan membaca lantang. Nih, ini tahap tadi selama selesai. Nah, ini tahap setelah membaca. Yang pertama, ajukan pertanyaan tentang hal yang terjadi di dalam cerita. Siapa tokohnya? Ya, kemudian tinjau kembali bagian cerita. Tadi Sero ngapain ya? Terus apa ya? Terus akhirnya bagaimana ya? Jadi ditinjau kembali cerita yang sudah dibacakan. Ini diperuntukkan agar anak mengingat apa yang dibaca sehingga tidak kesulitan atau kendala dari pendidikan kita adalah anak membaca hanya sekedar membaca, gitu. Tidak mengetahui apa yang dia baca. Nah, inilah salah satu tekniknya untuk membantu anak dalam pemahaman. Ajukan 1-2 pertanyaan mengapa. Tadi, mengapa ya Sero lari? Atau mengapa ya dia tidak mau mencebur? Mintalah siswa melakukan tindakan atau gerakan atau suara-suara yang menarik. Gitu. Jadi setelah selesai membaca, itu yang harus dilakukan. Oke, selesai. Yang paling penting ketika kegiatan membaca ini adalah jangan lupa sisipkan hikmah dari buku tersebut. Oke. Nah, ini yang tadi. Tadi contohnya, mohon maaf videonya atau suaranya belum jelas. Ini adalah tahapannya. Jadi kegiatan membaca lantang itu diawali ada tahap sebelum membaca. Pertama, perlihatkan sampul buku. Perlihatkan sampul buku. Oke, sebentar. Oke. Perlihatkan sampul bukunya. Pun agar lebih menarik lagi, Bapak dan Ibu bisa menutup dulu. Menutup bukunya dengan kertas atau dengan yang lainnya, ditutup dulu, misalkan dengan kertas. Oke, saya coba ya. Oke, misalkan ditutup dulu dengan kertas. Anak-anak, hari ini Ibu bawa buku loh. Coba. Tuh. Wah, ada gambar apa ya? Gitu. Ini boleh dilakukan untuk menarik perhatian anak terlebih dahulu. Sehingga perhatian mereka terarah pada kita. Ada gambar apa lagi ya? Sampai selesai. Ya, ini gitu. Kemudian ajukan pertanyaan tentang sampul buku tadi, misalnya, apa yang bisa kalian lihat? Kalian lihat apa di buku ini? Terus, apa yang sedang mereka lakukan? Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Gitu. Untuk sebagai meningkatkan imajinasi dan prediksi mereka terhadap isi buku.
Tetapi kita hanya, misalkan ada anak, oke, kira-kira mereka sedang apa ya? Oh Bu, ada seekor ini yang sedang duduk. Nah, kita hanya menimpali dengan, oh iya, bagus, coba kita lanjutkan ya. Jadi tidak melakukan komunikasi secara berlebihan kepada anak. Karena apa? Ketika kita melakukan komunikasi berlebihan, oh iya, ada ini, kemudian ada ini cerita. Nanti ceritanya selesai duluan sebelum dibaca. Biasanya seperti itu. Ya, kemudian menurut kalian siapa aja tokohnya? Siapa aja ya tokohnya? Nah, pertanyaan seperti ini yang ditampilkan, ini hanya sebuah contoh. Jadi nanti bisa dimodifikasi oleh Bapak dan Ibu. Ini hanya contohnya saja. Oke. Setelah melakukan menunjukkan sampul, kemudian ajukan pertanyaan yang mengaitkan gambar dengan kehidupan anak-anak. Misalkan, oke, yang ini nih. Oke. Misalkan, apakah kalian pernah lihat bunga atau ada bunga nggak di rumahnya? Jadi kaitkan buku yang mereka lihat gambarnya dengan kehidupan anak-anak. Pernahkah kalian melihat bunga? Pernahkah kalian melihat kupu-kupu? Atau kalian punya kupu-kupu nggak di rumah? Kalian punya bunga nggak di rumah? Jadi dikaitkan buku, gambar sampul buku dengan kehidupan anak-anak. Nah, setelah itu, oke, sini lagi. Ajukan 2-3 pertanyaan prediksi. Menurut kalian, apa yang akan terjadi di cerita ini? Menurut kalian, apa yang terjadi pada tokoh ceritanya ya? Jadi, ajukan pertanyaan itu agar anak imajinasinya berkembang. Tapi sekali lagi, kita tidak menimpal secara berlebihan. Cukup dengan oh iya, coba kita baca ya kalau gitu, seperti itu. Kemudian perkenalkan buku. Judulnya, judul bukunya apa, nama pengarang, kemudian nama ilustrator. Kenapa ini penting? Agar anak-anak mengetahui bahwa buku ini itu adalah hasil dari ide kreatif atau pemikiran kreatif dari seseorang. Gambar-gambarnya juga hasil kreativitas dari seseorang. Sehingga mereka lebih menghargai karya seorang dan mengetahui bahwa di dunia ini banyak sekali profesi yang menyenangkan seperti pengarang, kemudian ilustrator, penulis, dan sebagainya. Ketika ditanya, anak-anak kamu mau jadi apa? Jadi dokter, jadi TNI, tentara. Tidak seperti itu lagi. Jadi mereka pengetahuan akan profesi itu banyak sekali. Dan yang ketiga, perkenalkan 1-3 kata baru. Jadi kita, sebelum kita melakukan kegiatan membaca lantang, yang paling penting kita lakukan adalah membaca bukunya terlebih dahulu. Kita baca dulu bukunya, kemudian kita cari kata yang kira-kira anak tidak mengerti arti dari kata tersebut. Gitu. Misalkan tadi ada kubangan, ditanyakan kepada anak, hari ini Ibu mau ngasih 3 kata baru ya, ada kubangan, ada serangga, dan lain sebagainya. Ada yang tahu apa itu kubangan? Nah, kita tanyakan dulu kepada anak. Gitu. Baru kita, kalau ada anak yang betul, oh iya betul, kita kuatkan, oh iya kubangan itu adalah. Kenapa harus dari awal dan memberitahu arti kalimat agar cerita tersebut anak bisa dengan komplit untuk mendapatkan pesannya. Khawatirnya ketika anak misalkan sedang mendengarkan ada kata yang mereka tidak tahu sehingga imajinasinya malah buyar gitu. Apa ya maksudnya? Apa ya maksudnya? Ini penting sekali. 1-3 kata baru itu. Yang keempat, ajukan 1-2 pertanyaan tentang gambar di halaman pertama. Jika gambar itu menarik. Misalkan, kalau tidak menarik ya tidak usah. Tapi kalau menarik, misalkan banyak gambar atau kejadian bisa ditanyakan. Nah, dan satu cara membuka buku, masih ingatkah? Dari atas, kemudian kita sapu, dan kita buka. Jadi membuka halaman buku dengan telapak tangan. Jadi bukan mana ya. Nah, kalau masih banyak kan anak-anak yang begini nih. Oke, yang begini bukanya. Yang betul
adalah ambil dari atas. Kelihatan nggak ya ini mana kameranya? Ambil dari atas, kemudian disapu dengan telapak tangan, baru buka. Jadi dibukanya dengan telapak tangan seperti ini. Ini penting diajarkan kepada anak-anak. Oke, untuk apa? Agar yang pertama buku tersebut tidak cepat rusak. Lanjut. Nah, selama membaca lantang. Halo Bu Nur. Terputus ya Bu Nur? Klimaksnya dari cerita tersebut. Perlihatkan kepada anak. Misalkan seperti ini. Gitu. Jadi membacanya tidak memperlihatkan semua. Tidak, ini ya. Wah, gitu. Jadi tidak seperti ini, tapi hanya beberapa gambar saja. Dan ajukan 2-3 pertanyaan prediksi. Misalkan kayak tadi. Contohnya ini. Misalkan, wah, kupu-kupu itu mau pergi kemana ya? Misalkan seperti itu. Ketika anak menjawab, oh kupu-kupu itu mau pergi ke dahan Bu, mau ke bunga. Wah, bagus. Coba kita lanjutkan ya. Gitu. Jadi cukup kita menjawabnya dengan wah, hebat, bagus. Yuk kita lanjutkan ya. Gitu. Jadi harus ditahan kita untuk, oh iya, kupu-kupunya ke bunga. Terus ngapain lagi ya? Ada bunga ini dan bunga itu. Suka kelepasan biasanya kalau kita sebagai orang tua dan guru. Nah, ini ditahan agar cerita tersebut bisa terus dibaca. Nih, ini pengalaman ketika saya belajar kegiatan membaca lantang ini. Jadi saking excitednya anak-anak, kupu-kupu itu kemana ya? Oh Bu, kupu-kupu itu ke bunga. Oh iya ya, ke bunga. Terus ngapain lagi ya? Ada siapa aja ya? Ada apa lagi? Jadi selesailah buku ini sebelum selesai dibaca gitu. Jadi saking excitednya gitu. Nah sekarang kita bisa menahan. Oh iya, berikan apresiasi saja kepada anak yang menjawab. Nah ini setelah membaca lantang yang pertama, ajukan pertanyaan tentang hal yang terjadi di dalam cerita. Contohnya, siapa ya tokohnya? Apa saja ya yang mereka lakukan? Di mana ya kejadiannya? Kapan ya itu terjadi? Nah, itu sebagai stimulus anak atau tindak lanjut bahwa anak itu memahami apa yang dibacakan atau apa isi cerita tersebut. Tinjau bagian-bagian cerita. Yang kedua, yang pertama itu apa yang terjadi pertama? Kita tanyakan lagi. Anak jawab, oh iya. Kemudian setelah itu, jadi anak secara tidak langsung dia mereview atau menceritakan kembali apa yang dia dengar, cerita yang dia dengar. Gitu. Yang ketiga adalah ajukan 1-2 pertanyaan mengapa. Ya, mengapa? Ini untuk meningkatkan pemikiran kritis dari anak-anak. Jadi belajarnya itu ya membaca itu harus ada tindak lanjutnya. Yang keempat, mintalah siswa melakukan gerakan atau tindakan atau suara-suara yang menarik dari cerita. Seperti tadi, coba yuk gimana bunyinya? Biur sampai melakukan gerakan. Itu untuk meningkatkan semangat. Nah, pengalaman setelah guru membacakan atau orang tua membacakan dengan kegiatan membaca lantang, anak itu langsung ngambil buku ini gitu karena mereka juga penasaran. Soalnya ketika membaca lantang tadi kan kita tidak memperlihatkan semua gambarnya. Nah, di situ anak akan penasaran. Biasanya anak-anak akan langsung, "Bu, boleh pinjem nggak bukunya?" Nah, itu biasanya yang akan terjadi. Dan yang paling penting setelah kegiatan membaca tersebut adalah
hikmah. Sampaikan hikmah atau tanyakan kepada anak terlebih dahulu. Cerita ini nasihatnya apa ya? Atau pelajaran yang bisa kita ambil apa ya? Gitu. Jadi itu yang paling penting ketika membaca sebuah buku. Kesimpulan dari isi tersebut yang memang akan membentuk dari karakter anak itu sendiri. Itu yang paling penting. Jadi kalau kendala kita, pendidikan kita adalah literasinya, anak baru mampu membaca, belum bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dia baca. Gitu. Jadi ini adalah salah satu teknik cara untuk melatih anak-anak bagaimana dia menarik kesimpulan atau menarik hikmah dari suatu cerita. Oke. Ini adalah kegiatan membaca lantang. Dan satu lagi tipsnya, ketika kita akan melakukan kegiatan membaca lantang, pastikan kita memiliki buku yang belum dibaca anak-anak. Jadi misalkan nih, ada datang buku baru, kita pilih dulu nih, buku yang akan kita gunakan untuk membaca lantang. Kita simpan dulu. Agar apa? Agar ketika kita menggunakan buku untuk kita lakukan baca lantang, anak belum membacanya. Bisa diketahui kan kalau anak sudah baca, pasti seperti ini. Oke, anak-anak, hari ini Ibu mau baca cerita. Oh, Bu, aku sudah baca buku itu, Bu. Ceritanya tentang ini. Biasanya seperti itu anak-anak. Atau kita mulai, oke, ya udahlah, ada yang sudah baca, coba kita baca lagi. Nanti anak itu akan terus menceritakannya kepada teman-teman. Tahu nggak di buku ini, ya kegiatan membaca lantang itu akan kurang kondusif jadinya. Ini pesannya aja, saran. Jadi ketika kita akan melakukan kegiatan membaca lantang, pastikan buku yang kita gunakan belum dibaca oleh anak-anak. Seperti itu. Oke. Nah lanjut. Tadi kan membaca lantang. Sekarang membaca bersama. Bagaimana tahapnya, bagaimana tekniknya, kita lihat. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, yang kedua ini, kegiatan membaca bersama, itu ada 2 tahap, 2 kali kegiatan membaca. Halo. Ada suara? 2 kali, atau 2 tahap kegiatan membaca. Yang pertama, kegiatan membaca lantang, membaca bersama diawali dengan membaca lantang terlebih dahulu. Misalkan, oke, anak-anak, hari ini kita akan membaca bersama ya. Tapi gurunya atau orang tuanya melakukan kegiatan membaca lantang terlebih dahulu. Tahapannya sama seperti tadi di awal. Awali dengan kegiatan membaca lantang. Setelah itu baru masuk ke tahap membaca kedua. Seperti apa tahap membaca kedua? Kayak ini. Oke, saya garis bawahi lagi. Kegiatan membaca bersama diawali terlebih dahulu dengan membaca lantang. Baru masuk ke tahap kedua, yaitu membaca untuk kedua kalinya. Seperti ini. Ini membaca di tahap kedua setelah guru melakukan kegiatan membaca lantang di awal. Oke, anak dibagi kelompok. Boleh 2-4 membaca buku yang sama bersama-sama dengan guru. Gurunya juga membaca. Ada kode dari guru untuk membuka, misalkan bisa lanjut atau bisa next.
Oke, intonasi anak-anak mulai mengikuti bagaimana cara guru membaca. Iya. Ya, inilah kenapa diawali dengan membaca lantang, sehingga anak-anak bisa belajar membaca dengan intonasi terbaik, sehingga membaca pun bisa lebih menyenangkan. Oke. Ini menirukan gurunya ya, Bu Sri Fatmawari. Jadi anak tersebut belajar dari gurunya membaca terlebih dahulu. Makanya tahap yang pertama dilakukan dalam kegiatan membaca bersama adalah guru membaca lantang terlebih dahulu. Setelah itu baru masuk ke tahap kedua. Kata kuncinya adalah kegiatan membaca bersama diawali dengan membaca lantang. Oke. Selesai. Nah, ini tahap yang kedua. Tahap yang pertama adalah membaca lantang terlebih dahulu. Tahapannya sama. Jadi di tahap pertama guru melakukan kegiatan membaca lantang. Walaupun pada tahap membaca bersama. Diawali membaca lantang. Tahapannya sama dari sebelum sampai setelah. Untuk menanyakan tokoh itu ada di tahap membaca pertama. Menanyakan kejadian membaca pertama. Di sini anak hanya diajak untuk membaca bersama. Tahapannya minta siswa duduk berkelompok, terdiri 2 sampai 4 siswa. Kemudian ajak murid untuk atau siswa ya untuk membaca bersama dan berpartisipasi dalam membaca. Jadi siswa dan gurunya pun membaca secara bersama. Baca bukunya untuk kedua kali. Maksudnya ini adalah, tadi kan yang pertama sudah dibaca oleh gurunya. Jadi yang kedua ini dibaca lagi untuk yang kedua kali. Berikan aba-aba ketika membalik halaman. Tadi, next, lanjut. Ini untuk supaya kompak gitu untuk masuk ke halaman berikutnya. Minta murid untuk membaca ulang kata-kata, dan apa ini sebentar tertutup dan kalimat yang menarik bersama Anda. Mintalah murid melakukan peragaan dan menirukan suara bersama-sama. Minta lagi. Tadi suaranya gimana? Biur, itu diulangi lagi. Yang terakhir adalah kumpulkan buku yang sudah dibaca setiap kelompok. Nah, ini. Jadi untuk membaca bersama seperti ini. Ada 2 tahap. Pertama membaca lantang dengan tahapan yang tadi disampaikan. Yang kedua adalah membaca bersama dengan yang bersama-sama.
yang menjadi kendala ketika membaca ini adalah, Bu, di sekolah saya buku itu tidak banyak yang sama. Jadi kan kalau membaca bersama itu bukunya harus sama nih. Satu kelompok itu harus sama. Tapi kendalanya, Bu, banyak yang cuma ada 2 atau paling banyak 3. Itu solusinya gimana? Nah, tenang. Solusinya adalah kita, kalau kami sendiri, bisa menggunakan cerita atau dari buku paket. Sekarang kan buku tematik belakangnya ada literasinya ya, ada buku paketnya. Tapi memang ada beberapa tahapan yang dihilangkan. Contoh dalam buku tematik, untuk cerita itu ada di halaman belakang, dia hanya 1 lembar. Dia hanya 1 lembar. Terus bagaimana dong? Berarti tetap saja guru membacakan pertama dengan lantang, teknik lantang, dengan intonasi, dengan gerakan, walaupun tidak memperlihatkan gambar. Berarti ada beberapa tahapan dalam kegiatan membaca lantang itu ditiadakan karena kondisi buku yang tidak ada. Jadi solusinya seperti itu. Jangan sampai karena tidak ada buku, maka kegiatan membaca bersama ini ditiadakan. Tidak. Tapi kita bisa gunakan buku paket sebagai solusinya. Walaupun ada beberapa tahap yang dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, itu tidak masalah. Yang penting tujuannya adalah anak bisa memiliki variasi dalam membaca sehingga mereka tidak jenuh. Oke. Nah, yang ketiga adalah membaca berpasangan. Sebenarnya ini sering banget ya kita gunakan, walaupun belum tahu namanya apa, tapi saya yakin Bapak dan Ibu itu sering menggunakan ini. Yaitu karena berpasangan, ini aturan 1 sampai... Nah, dalam kegiatan membaca berpasangan, ini ada aturan 5 jari. Aturan 5 jari ini adalah aturan untuk kita, seorang guru, mengetahui kemampuan anak membaca. Jadi ketika anak membaca, dalam kegiatan membaca lantang, kita yang mendengarkan. Ketika anak membaca, kemudian dia membaca tidak ada yang salah, atau hanya 1 kata yang salah, maka anak tersebut bisa naik jenjang. Gitu. Jika di sekolah Bapak Ibu sudah ada penjenjangan buku, maka ini sudah bisa dipakai. Jenjang itu kalau kita sebutnya level kali ya. Jadi ada level paling rendah, paling tinggi, sampai paling tinggi. Biasanya paling bawah itu levelnya yang cuma banyak gambar, tapi tulisannya sedikit. Misalkan mana ya? Nah, contohnya ini. Ini level 1, level paling bawah. Jenjang paling bawah. Dia banyak gambar, tapi tulisannya cuma sedikit 1 kalimat. Gitu. Ini untuk level yang bawah. Nah, ketika anak kemudian membaca tidak ada yang salah atau salah 1 saja katanya, maka dia boleh naik jenjang. Misalkan kalau kami ada jenjang tikus, dia boleh naik ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Kalau anak kemudian membaca ada 2 sampai 3 kata yang salah, maka dia tetap di jenjang itu dengan jenis buku yang sama. Oke. Dan jika anak membaca kemudian ditemukan 4 sampai 5 kata yang salah, maka dia akan turun jenjang gitu. Tapi tenang Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu belum ada penjenjangan di perpustakaannya, maka ini bisa dikesampingkan terlebih dahulu, ini tidak masalah. Ya, ini contoh jenjangnya. Ini yang paling bawah itu ada tikus. Dia jenjangnya paling bawah, paling rendah. Kayak tadi contohnya bukunya banyak gambar tapi tulisannya atau kalimatnya cuma sedikit. Nah, itu masuk ke jenjang tikus. Ada lagi jenjang musang, itu berarti lebih banyak lagi tulisannya. Jenjang ular itu juga lebih banyak lagi tulisannya. Jenjang burung itu juga akan lebih banyak lagi tulisannya. Kerbau itu banteng atau kerbau ya, lebih banyak lagi tulisannya. Dan jenjang harimau itu banyak lagi tulisannya. Biasanya paling mudah itu menentukan jenjang harimau. Kenapa? Karena jenjang harimau itu dalam bukunya jarang ada gambarnya. Jadi misalkan gambar satu halaman, 1 part, tapi tulisan seperti komik karya anak-anak kecil punya karya.
dari Mijan itu, atau novel anak lah seperti itu termasuk pada jenjang harimau paling tinggi. Nah, jenis jenjang-jenjang ini kalau misalkan di sekolah saya nih belum ada jenjang nih, mau dibuatkan jenjangnya, boleh, nanti saya bisa kirimkan bagaimana prosedur untuk penjenjangan tersebut. Dan ini hanya seperti tikus, musang, ular itu boleh Bapak Ibu ganti dengan yang lain, misalkan bisa dengan binatang yang lain, bisa dengan tumbuhan, bisa dengan warna, boleh. Misalkan paling bawah warnanya merah, warna biru paling atas dan sebagainya. Ini. Tapi sekali lagi, jika di sekolah kita belum ada penjenjangan buku, maka jangan bingung, tetap bisa melakukan kegiatan membaca berpasangan. Oke, ini lewat berarti. Nah, membaca berpasangan ini adalah tahapannya. Sebenarnya ya sering kita pakai walaupun belum tahu ini namanya. Yang pertama adalah mintalah murid untuk mencari teman dan duduk bersama. Jadi anak-anak diminta untuk berpasangan 2 orang, minta duduk bersama. Jika di sekolah Bapak Ibu sudah ada penjenjangan, maka yang paling baik adalah anak tersebut berpasangan dengan jenjang yang sama. Misalkan anak yang sudah lancar baca, ini berpasangan dengan anak yang sudah lancar baca lagi misal. Atau jika belum, atau bisa modifikasi, misalkan agar anak bisa lancar baca, berarti coba deh dipasangkan dengan anak yang lancar baca bisa dipasangkan dengan anak yang belum lancar. Itu juga bisa digunakan sebagai sarana belajar juga untuk anak-anak yang belum lancar baca. Atau kalau ini prosedurnya memang sudah dari sana, tapi jangan khawatir kalau ternyata tidak sesuai dengan kondisi kita di lapangan, maka silahkan dimodifikasi dengan kondisi yang sesuai di lapangan. Mintalah murid untuk mencari teman dan duduk bersama. Yang kedua, mintalah siswa menunjukkan jenjang buku. Yang tadi kamu jenjang apa? Oh, saya jenjangnya ular. Di mana ular adanya? Di sebelah sana, di rak yang paling bawah. Itu agar ketika anak membaca buku, anak mengambil buku, dia langsung pada posisi apa yang dia ambil. Jadi nggak muter-muter gitu. Terus, mintalah 4-5 kelompok pasangan untuk secara bergiliran dan dengan tenang mengambil buku atau mencari buku. Ya, kalau ini kan teknis ya. Jadi agar ketika di perpustakaan tidak ribut, anak-anak secara bergantian mengambil bukunya. Ini yang dilakukan sebelum membaca berpasangan. Kemudian pada tahap berikutnya, pada tahap berikutnya, selama membaca, ketika kegiatan membaca berpasangan, kemudian tahap selama membacanya, kita harus berjalan berkeliling, mengelilingi anak, mendengarkan apa yang mereka baca, dan berjalanlah keliling ruang dan periksa apakah siswa sedang membaca. Membaca berpasangan, berarti membacanya secara bersama-sama. Dengarkan bagaimana siswa membaca dan sanjung usahanya. Kita dengarkan, wah kamu hebat membacanya, teruskan ya. Anak dikasih jempol saja itu sudah senang luar biasa, sehingga semangatnya bisa terus bertambah. Kemudian gunakan aturan 5 jari. Nih, tadi aturan 5 jari kita dengarkan. Kemudian, oh anak tersebut salah kata 5, berarti turun. Oh anak tersebut salah katanya 1, berarti naik. Kita sampaikan, nak. Kalau dia naik misalkan ya, tidak ada yang salah ketika membaca, kita sampaikan. Nah, besok ambil bukunya yang ada stiker harimau ya, gitu. Kalau dia awalnya misalkan di bawahnya stiker tadi ular misalkan, nanti ambil stikernya yang nanti ambil bukunya yang ada stiker harimaunya ya, kita kasih tahu. Gitu. Begitupun yang turun. Nah, mintalah siswa kembali duduk bersama di lantai dengan tenang. Ini yang setelah membaca. Jadi tadi yang selama membaca kita berkeliling, ini setelahnya. Jadi kan ketika di perpustakaan itu anak-anak ada yang duduk di sana, di pojok, di depan.
Nah, kita minta anak-anak untuk kembali berkumpul, menghadap ke kita. Mintalah siswa kembali duduk bersama di lantai dengan tenang. Kemudian, mintalah 3-4 pasangan siswa untuk berbagi tentang cerita. Artinya mereview. Artinya mereview buku ke depan. Jadi, anak-anak, pasangan itu diminta untuk ke depan mereview buku yang mereka baca. Bagaimana cara mereviewnya? Bagaimana cara mereviewnya? Cara mereviewnya adalah setiap pasangan itu bawa bukunya ke depan, ditunjukkan seperti ini kepada teman yang lain. Kemudian dia sampaikan, ini contoh mereview buku. Assalamualaikum teman-teman, tadi saya dan misalkan Bu Nur, gitu ya, saya dan Bu Nur sudah membaca buku yang berjudul buku ini ditulis oleh Imelda Naomi. Jadi anak harus sampaikan siapa pengarangnya dan ilustratornya Pamela. Nah, anak juga harus sampaikan. Setelah itu, anak pegang bukunya di depan. Kemudian menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Buku ini menceritakan bahwa bunga, seekor kupu-kupu sangat suka dengan bunga jepuk. Dia sangat menjaga bunga tersebut dan sebagainya. Gitu. Terakhir adalah ketika anak tersebut sudah menceritakan kembali, maka sampaikan. Kalau anak yang sudah diberitahu, misalkan hikmahnya dari buku ini, dari cerita ini adalah bahwa kita harus menjaga sesama makhluk Tuhan. Itu hikmahnya. Tapi kalau anak lupa, kita harus ingatkan. Kita tanyakan, hikmahnya apa? Gitu. Dan kuatkan ketika anak menyampaikan hikmahnya, kita sebagai guru harus menguatkan. Oh iya, jadi buku itu mengajarkan kita untuk saling menjaga antara makhluk Tuhan lainnya. Hikmah itu ingat satu, hikmah itu paling penting. Itu adalah cara mereview buku. Jadi tidak dibacakan di depan, tapi anak memperlihatkan saja kepada teman-teman yang lain buku yang dia baca. Kenapa harus diperlihatkan? Ini adalah salah satu promosi agar anak yang lainnya itu tertarik membaca buku yang sama. Gitu. Nah, itu untuk membaca berpasangan. Membaca mandiri, yang keempat membaca mandiri. Oke, membaca mandiri. Sama dengan membaca berpasangan, sama, cuma bedanya ini mandiri, sendiri-sendiri. Kalau tadi kan berpasangan, kalau ini mandiri. Jadi ya sendiri-sendiri anak membaca. Tahapannya bagaimana? Ya tidak jauh beda dengan yang tadi. Hanya di sini bedanya adalah siswa bisa bertanya kepada kita jika menemukan kata yang sulit untuk dibaca. Mintalah, katakan kepada mereka bahwa mereka dapat bertanya kepada guru atau siswa lain untuk membantu membaca kata-kata sulit. Jadi kalau misalkan si anak tersebut mendapatkan kata dalam tulisan itu bisa bahasa Latin misalkan atau bahasa Inggris, maka mereka boleh bertanya. Sehingga aturan 5 jari itu bisa tidak berfungsi di sini gitu. Tapi itu kalau anak tersebut kesulitan membaca, tapi tetap gurunya tetap berkeliling. Selama membaca, berkeliling tetap. Gurunya berkeliling, mendengarkan apa yang mereka baca, dengarkan dengan baik, sanjung, gunakan aturan 5 jari, gitu. Kemudian amati dan bantu siswa yang membalik halaman. Seperti tadi, membalik halaman. Jadi bedanya ya sama saja dengan kegiatan membaca berpasangan. Gitu. Oke, ini yang setelah membacanya, dari membaca mandiri. Mintalah siswa untuk dengan tenang duduk kembali. Tadi mereview lagi bukunya. Dan untuk tiap, nih, poin ketiga, untuk tiap siswa ajukan 3-4 pertanyaan tentang buku yang sudah dibaca. Ini berlaku jika anak yang ke depan itu diam. Jadi kan kita banyak siswa yang heterogen ya, macam-macam. Ada yang berani, ada yang pemalu.
Biasanya yang pemalu ketika mereka diminta mereview, mereka diam. Nah, bagaimana yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bertanya. Bagaimana bertanyanya? Seperti ini misalkan. Nak, tadi buku yang kamu baca apa judulnya? Oh, judulnya Bunga Jepun. Tokohnya siapa saja? Nah, kita bantu anak mengarahkan anak untuk mereview walaupun melalui pertanyaan gitu. Tapi kalau anak tersebut lancar, tidak ada hambatan ketika mereview, maka poin ketiga ini tidak perlu digunakan. Digunakan kalau anak tersebut bengong di depan gitu. Dan jangan lupa, ini juga bisa digunakan, pertanyaan ini bisa digunakan untuk kegiatan membaca berpasangan tadi ya, jika pasangan itu hanya diam ketika diminta mereview. Dan yang paling penting lagi adalah hikmah, selalu hikmah. Hikmah, sampaikan ketika kita membaca buku, tanyakan lagi hikmahnya apa, pesannya apa, itu yang harus diperdalam. Nah, itu untuk kegiatan membaca. Jadi ada 4 kegiatan membaca yang bisa divariasikan, sehingga anak tidak membaca sendirian saja. Tapi kita, baik sebagai guru maupun orang tua, bisa menemani anak ketika membaca. Misalkan kita sebagai orang tua atau guru, hari ini membaca lantang, besok membaca berpasangan, besoknya bersama, besoknya mandiri. Jadi anak-anak bisa punya banyak variasi dalam membaca. Ini salah satu untuk mendekatkan emosional juga, emosional anak dengan orang tua, dengan guru, sehingga tadi gadget itu bisa diminimalisir, walaupun kita tidak bisa menghilangkan itu dalam dunia anak-anak, tetapi kita sebagai orang tua hanya bisa mengawasi, membimbing, dan mengajarkan anak untuk memilih mana yang bisa mereka gunakan dan bisa yang mereka manfaatkan. Nih, terus bagaimana ya kalau orang tua mungkin di rumah bersama anak? Kalau guru sekarang dari pandemi, bagaimana dong gitu. Nah, yang kami lakukan adalah kami tetap melakukan kegiatan membaca ini bisa lewat video. Kita mengirim ya kepada orang tua, kita membaca lantang dulu seperti tadi kita contohkan, kita membaca lantang, nanti kemudian dikirim ke orang tua. Atau kita juga bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang memang bermanfaat untuk kegiatan membaca. Dan satu lagi, yang paling penting adalah dampingan dari orang tua. Jadi ketika anak memegang handphone, maka yang perlu dilakukan kita, kalau guru kan sulit ya untuk mendampingi, nah orang tua di sini benar-benar. Jadi guru dan orang tua harus sama-sama saling bekerja sama untuk menghadapi ya era digital yang luar biasa ini. Oke, ini adalah beberapa akses buku yang bisa digunakan untuk membaca di rumah bersama orang tua. Bisa iJakarta, e-book, Let's Read, eJogja, dan dari websitenya Literasi Cloud. Ini bisa digunakan. Kalau saya lebih senang dengan Let's Read. Oke, ini kalau ini seperti ini. Oke. Kenapa ini juga disampaikan? Karena kalau dari khususnya misalkan di sekolah saya, tidak semua anak mampu membeli buku cerita, tapi mereka punya smartphone misalkan. Jadi ini adalah solusi. Atau karena buku cerita harganya juga kan lumayan mahal ya, ini juga bisa jadi solusi. Tapi sekali lagi, orang tua lah di sini yang harus punya kunci untuk terus mendampingi, sehingga anak-anak kecanduannya itu ya kecanduan membaca. Tapi tetap untuk kesehatan anak-anak, kita harus, saya yakin Bapak Ibu tahu bagaimana kita membatasi anak-anak untuk menggunakan gadget. Nah, kalau saya suka ini, Let's Read. Ini ada di Play Store, anak-anak yang lain juga. Kenapa saya suka ini? Karena yang pertama dia tidak ada iklan. Yang kedua ada berbagai macam bahasa. Sampai bahasa daerah ada. Cerita bahasa daerah ada. Saya belajar kalau saya orang Sunda gitu ya, ada pelajaran bahasa Sunda,
saya gunakan ini juga. Ada cerita dengan bahasa Sunda. Oke. Nah, ini adalah salah satu solusi yang kami berikan kepada orang tua agar anak-anak tidak bosan ketika membaca buku. Oke. Ini yang saya buat. Maaf. Terima kasih sudah selesai. Oke. Nah, ini. Selamat mendengarkan. Kita baca buku lagi ya. Judulnya Anak Ayam dan Anak Itik. Ini dari aplikasi Read. Jadi saya tinggal merekam suara saja. Assalamualaikum adik-adik. Pulang ya. Hari ini kita baca buku lagi ya. Judulnya Anak Ayam dan Anak Itik. Seekor anak ayam, seekor anak itik. Pada suatu hari, mereka berjalan-jalan. Anak ayam bergegas, anak itik berjalan bergoyang-goyang. Anak ayam memandu cacing, sedangkan anak itik tidak. Anak itik yang malang menatap dan bersuara tak henti-henti. Apa yang terjadi ya adik-adik? Anak ayam menghampiri dan membagi cacingnya. Anak itik menyeruput, tertawa dan bersendawa. Kemudian mereka melihat sungai kecil. Anak itik bangkit dan dengan tenang mulai menyelam. Anak ayam juga melompat. Namun anak ayam tidak bisa berenang. Mengapa bisa begitu? Dia tidak punya kaki berselaput seperti itik. Sambil menendang dan mencipratkan air, anak ayam terus mencoba. Tersedak dan mengepakkan sayap. Anak ayam terus menangis. Sekarang anak itik menghampiri dan memegang anak ayam dengan sayapnya. Anak ayam terkejut, tetapi anak itik terus berenang. Setelah selamat sampai di tepi sungai, lihatlah mereka tertawa. Selesai. Oke. Nah, itu yang saya buat untuk sebagai hiburan literasi untuk anak-anak. Jadi saya gunakan aplikasi Read tadi dan saya buat untuk rekaman suaranya. Dan ternyata alhamdulillahnya teman-teman guru juga memakai ini untuk kegiatan literasi secara daring. Jika Bapak Ibu mungkin awalnya saya cuma sendiri, saya pakai sendiri, tapi ternyata banyak yang mau. Jadi saya buatkan channel YouTube-nya khusus untuk cerita-cerita tersebut. Nanti bisa boleh kunjungi dengan nama channel YouTube-nya Cerita Fatmawari. Di situ saya buat beberapa. Dan Bapak dan Ibu juga bisa membuatnya dengan aplikasi yang memang tersedia di Play Store. Itu untuk salah satu pemanfaatan digital sebagai media literasi anak-anak. Nah, sudah selesai Bu Nur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sungguh luar biasa. Menarik sekali. Wah, saya langsung download nih Let's Read tadi. Langsung. Karena memang saya merasa butuh hal-hal seperti itu. Iya, ya, betul. Alhamdulillah teman-teman bisa bertanya lewat chat atau raise hand ya. Monggo di chat atau raise hand. Coba saya lihat chatnya sudah ada yang bertanya belum? Izin raise bertanya, hand? Bu Nur. Boleh. Oke, ini siapa? Dari mana? Ini tadi ada yang tanya, seandainya nanti Iya. apa itu materinya bisa di-share di WA group apa tidak? Share ya. Iya. Oke, gimana Bu Sri Fatmawari, bisa di-share di sini atau di grup nanti? Oke. Kalau gitu saya Ya, masuk grup nggak ya? Nanti saya kirim ke bisa di-share di saya juga bisa. Iya. gitu Karena saya kirim mungkin ke teman-teman yang karena teman-teman yang di grup itu mungkin hari ini ada yang nggak bisa ikut tapi pengen gitu sebenarnya ikut. Jadi mungkin bisa diberikan materi ini mungkin ya.
Oke. Iya, Iya. Pasti, insya untuk Allah. di chat Kalau gitu ini saya ada share yang ke Bu tanya. Nur ya. Siap. Gitu. Siap. Maaf Bu Nur, menambah sedikit tadi. Ya. Bu Sri kan Ya. bilang apa itu di Play Store ya? Apa itu tadi? Let's Read. Play Store. Ya, Play Store. Nah, kalau saya terbiasa di websitenya Bu. Soalnya apa? Ya, putus ceritanya- nih, Bu. Putus. Halo. Ya, sudah mulai lancar. Ya. Kalau oke. saya terbiasa di Let's Read. Iya. Ya. Nah, kalau di Let's Read nanti kan ceritanya itu bisa di-download ya. Itu Ya, kelebihan. betul. Ya. Biasanya saya gitu. Saya download, saya print, saya bagikan ke anak-anak. Iya, betul. Iya, betul Bu Erna, terima kasih. Enaknya Let's Read gitu. Iya. Jadi Iya. ketika kita ada di tempat WiFi ya, Ya. kita download yang banyak gitu. Terus kita bisa print, betul sekali. Terima kasih Bu Erna. Tingkat kesulitan membacanya juga disesuaikan juga. Bagus itu Let's Read. Iya, betul. Makanya saya suka. Jadi di Let's Read itu selain banyak pilihan dari berbagai bahasa, juga ada tingkatan membaca. Oke, kemampuan membaca ada tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat 5 kalau tidak salah. Iya, betul Bu. Iya. Iya. Selamat mendownload. Iya. Iya Bu. Adakah lagi yang ingin bertanya tentang materi ini tadi? Ini sepertinya paham semua kayaknya. Enggak ada yang bertanya ini ya. Oh, Sudah sangat paham. sudah Kalau ini. menjelaskan mungkin sudah jelas ini. Kayaknya sudah Coba ini, dilihat sudah juga pada Bu Erna. Kira-kira ada yang bertanya enggak? Ini ada lagi Bu. Ini tadi ada yang tanya dari Bu Zahira. Apa itu? Iya. Ini tadi mencari di kanal YouTube cerita Fatmawati. Katanya nggak ketemu Bu. Iya. Bisa Jadi kirim nanti saya share untuk linknya saja. coba. Biasanya memang kalau belum terkenal seperti itu ya. Iya. Jadi cerita Fatmawati biasanya ketemunya gini, cerita Fatmawati, terus di dalamnya ada Fatmawati. Nah, mungkin yang gimana ya? Saya share dulu apa? Linknya saja mungkin Bu. Iya. Mungkin linknya Jadi bisa nanti di linknya chat saya di kirim sini. ya. Iya. Oke. Ya. Ya. Yang di chat ini jadi yang paling atas tadi juga ada yang bertanya, misalnya ini metode ini bisa nggak digunakan di SMP atau di mana gitu tadi ya, ada yang tanya begitu. Ya. Untuk ini untuk SMP, SMA sangat bisa digunakan. Sangat bisa digunakan. Sebenarnya anak-anak SMP, SMA pun sering jenuh ketika membaca. Dan jangan salah, ketika saya diminta bercerita di depan anak SMP, SMA, mereka excited kok gitu. Mereka excited. Jadi ketika waktu itu saya diminta untuk bercerita di depan anak SMA. Saya pikir, wah gitu kan, beda lagi nih ini sasarannya. Tetapi sama halnya seperti manusia biasa, anak butuh yang namanya variasi, kreativitas, dan yang paling penting adalah anak-anak butuh hiburan untuk membahagiakan. Jadi anak-anak SMA pun ketika dibacakan lantang itu sangat senang gitu, walaupun tingkat membacanya dengan buku yang berbeda. Jadi sesuai dengan variasi guru. Membaca berpasangan sangat bisa digunakan. Membaca mandiri juga sangat bisa digunakan. Untuk membaca lantang dan bersama kan memang seperti anak-anak gitu ya, buku yang dibaca. Tapi tidak masalah menurut saya karena tadi anak-anak baik SMA, SMP maupun gurunya butuh hiburan. Karena kita juga suka mendengarkan dongeng. Iya, terima kasih Bu. Iya, insya Allah guru-gurunya juga senang kok kalau dibacain dengan ekspresi wajah yang luar biasa gitu ya. Pasti senang ini. Iya betul, saya juga senang suka lihat dongeng-dongeng kan.
Kalau ini ada yang bertanya, ini dari Bu Desmita yang dari Riau ini ya. Untuk bahan baca buat SMP, apakah ada yang di Let's Read tadi, Bu Sri? Gitu. Oh iya, untuk di Let's Read sendiri memang diperuntukkan mungkin ya hanya untuk tingkat dasar. Karena dilihat dari bacaannya, walaupun itu tingkat 5, keterampilannya hanya untuk tingkat dasar. Jadi mungkin belum ada. Biasanya untuk tingkat SMP atau SMA ada aplikasi yang lebih kayak WePad, novel online, biasanya lanjut ke situ. Jadi untuk les sendiri mungkin belum bisa diperuntukkan untuk SMP atau SMA. Tapi kalau untuk hiburan ya tidak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Begitu ya Bu Desmita. Untuk yang lain mungkin ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, ini suruh praktek aja Bu Sri. Ini teman-teman nih. Praktek bercerita ya mungkin. Ya, kalau gitu praktek bercerita boleh slide-nya dibuka atau buka yang pegang buku boleh. Yang belum pegang buku boleh dibaca di Let's Read ya Bu Nur. Oke. Ada yang mau mencoba? Adakah yang mau mencoba untuk membaca lantang? Ada yang bertanya, ini ada lagi Bu? pertanyaan dulu. Oke. Ya. Bu Dewi Susanti tadi bertanya ya? Mau bertanya? Iya. Iya, Oke, Bunda. siap Dewi. Silahkan. Iya. Dari pertanyaan saya itu Bunda, itu kan bagaimana caranya kita, kan itu kayaknya untuk anak yang sudah bisa membaca kan tadi. Kalau untuk anak yang nggak bisa membaca, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan minat bacanya kepada mereka, dan bagaimana mengenalkan terutama kepada anak usia dini. Oke, terima kasih. Sri, terima kasih. Langsung dijawab ya? Iya, langsung nggak apa-apa Bunda. Oke, untuk anak usia dini, karena kan memang belum diperuntukkan untuk membaca ya, yang bisa digunakan adalah metode membaca lantang. Ya, itu bisa digunakan untuk anak usia dini. Jadi kalau membaca lantang kan kita sebagai gurunya yang membacakan. Gitu. Nah, hikmah yang ingin diambil dari membaca itu adalah anak menumbuhkan minat baca anak dengan kita membaca lantang, dan ada nilai karakter yang disampaikan dari membaca lantang tersebut. Jadi dari 4 kegiatan membaca tersebut bisa dipakai, yaitu kegiatan membaca lantang. Atau ada yang kedua, kalau membaca lantang kita kan tidak memperlihatkan. Ada yang namanya book load, artinya buku besar yang diperlihatkan kepada anak-anak. Itu bisa digunakan juga untuk anak usia dini. Dan satu lagi yang paling senang anak-anak adalah dengan menyampaikan dongeng. Awalnya dengan berdongeng, anak imajinasinya, kosakatanya akan bertambah. Dia akan tahu. Kemudian ketika kita memperlihatkan buku dari dongeng bercerita, karena berbeda ya antara dongeng dan bercerita. Kalau dongeng kita bisa variasi tanpa melihat buku. Kita mencoba untuk ngayal sendiri lah disebutnya kalau mendongeng mah. Tapi kalau untuk membaca bercerita, kalau bercerita itu fokus pada yang dibaca. Jadi tidak menambah-nambah atau mengurangi dari bacaan, itu bercerita. Kita bisa gunakan metode bercerita, berkisah. Kemudian metode yang bisa digunakan tadi ya, membaca lantang, mendongeng, berkisah, bercerita. Ada 4. Gitu. Yeah. Nanti untuk metodenya mungkin bisa di-share cara-caranya. Iya Bunda ya. Terus Bunda, pastinya kita gurunya harus lebih ekspresif kan. Nah, ketika kita
saya sulitnya itu, ini pengalaman saya Bunda ya, saya itu sulit untuk mengekspresikan diri saya, kayaknya aku ada rasa malu masihan bersama anak-anak. Bagaimana sih caranya kita itu membuka Iya betul. anak-anak supaya Ekspresif tidak itu kayak gimana ya? bisa Eh, ekspresif ke karakter tokoh itu tadi, tokoh karakter cerita. tokoh. Yang pertama adalah memang perlu dilatih. Perlu dilatih. Latihannya gimana? Sering bercermin. Saya kalau berlatih di cermin. Oh gitu. Ini Bunda, Dan kan satu lagi, kebanyakan iya, dan satu lagi adalah muka kita mau nanti akan sejelek apapun ya jangan hiraukan gitu. Yang penting anak-anak bisa wah ternyata gitu. Itu sih. Yang pertama latihan dan yang kedua itu jangan hiraukan muka kita yang akan nanti hancur gitu. Gitu. ya, terus Bunda gini loh. Oke. Kalau untuk cerita binatang jenis fabel itu mudah kan kita untuk memberikan ekspresinya. Kesulitan saya itu ketika menyampaikan cerita Nabi. Nah, kisah-kisah Nabi itu pasti saya kesulitan di situ mengekspresikannya bagaimana ya ke anak-anak, berceritanya bagaimana ya gitu. Itu sulitnya di situ, Bunda. Jadi memang tidak semua bisa kita ekspresikan dengan wajah yang lucu dan Nah, betul sekali Bunda, itu sulit sekali. Nah, kalau untuk cerita Nabi sendiri, biasanya kan kita tetap pakai suara kita yang normal untuk prolog, tapi kita bisa gunakan suara bas-bas yang berwibawa gitu. Sehingga kan misalkan Khalid bin Walid, aku pergi gitu, tetap bisa menggunakan karakter itu, tetapi harus yang wibawa gitu. Dengan gagah seperti itu tetap bisa digunakan. Iya. Oke, Bunda bisa diterima. Terima kasih banyak ya Bunda ya. Sukses ya Bu Dewi, semangat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, ini ada yang mau praktek nih. Ini Bu Isti mau praktek. Siap Bu Isti, praktek dulu. Monggo Bu Erna siap Bu Isti di. Oke, siap Bu Isti. Oke. Bu Dewi minta tolong di-unmute ya, Bu. Di-mute dulu Bu Dewi. Oke. Iya, Bu Ita Suri juga minta tolong. Ibu Istiharatul Ulai dari Gresik ya. Iya. Ini mau bercerita ini. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Salihah ya. Hari ini Salihah mau baca buku. Baca buku apa ya? Wah, Salihah punya buku baru. Judulnya apa ya teman-teman ya? Judulnya Aku Cantik Pakai Jilbab. Nah, mana yang namanya Salihah? Siapa yang tahu? Ini Salihah cantik pakai jilbab. Mau kemana ya Salihah ya? Kita cari tahu di dalam buku ini ya. Sebelumnya, Bunda mau ngasih tahu buku ini ditulis oleh Kak Neni Utami Andinisi, ilustratornya tim ilustrator Pelangi Mizan. Kita buka sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salihah, bangun sayang. Sudah pagi, kata ibu. Salihah melihat sambil segera bangun. Nah, teman-teman tahu nggak menggeliat itu apa? Menggeliat itu kayak mulet gitu. Salihah dibangunkan ibunya kalau pagi. Kucingnya, kucingnya ikut bangun juga. Kucingnya senang sekali ya. Bagaimana kalau kita berdoa dulu, lalu membereskan tempat tidur, kata ibu. Salihah mengangguk. Salihah pun berdoa dan membereskan tempat tidur ditemani ibu. Saat akan melipat selimut,
Salihah menemukan babi kelinci yang dicarinya sejak kemarin. Salihah sangat senang. Ibu, aku menemukan babi kelinci yang aku cari tadi malam. Wah, ternyata babi kelincinya ada di dalam selimut, Bu. Wah, nanti Salihah mau pakai babi kelinci, kata Salihah. Nah, sudah beres, kata Salihah sambil melihat tempat tidurnya yang rapi. Sekarang Salihah mau mandi, Bu. Boleh Salihah pilih baju sendiri? Ya, tanya Salihah. Boleh, pilih saja baju yang Salihah suka, kata ibu. Ini Salihahnya sudah bangun tidur, terus mau mandi sendiri. Mau pilih baju yang mau pakai baju yang dipilih oleh Salihah sendiri. Wah, lihat kucingnya. Kucingnya ikut pakai topi kelinci milik Salihah. Kira-kira Kumi nanti, si kucingnya kan namanya Kumi. Kira-kira Kumi nanti baca doa nggak ya ketika mau ke kamar mandi? Lihat ya ceritanya di halaman selanjutnya. Nah, ini Ibu, aku sudah siap. Ayo berangkat, kata Salihah. Aduh, Salihah cantik sekali, puji ibu. Tapi sepertinya ada yang kurang. Apa ya, tanya ibu. Ini Salihah, cantik, pakai baju, sudah mandi, baunya wangi. Si Umi bawa pita milik Salihah juga. Siap pergi deh. Teman-teman, ada yang mau ikut Salihah pergi jalan-jalan? Ayo. Nah, ceritanya sudah dulu Bu ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Isti. Terima kasih Bu Isti sudah mengekspresikan apa yang kita pelajari hari ini ya tentang bercerita. Nah, mungkin Ibu Sri Fatmawati bisa mengomentari dari cerita ini, ataukah sudah sesuai dengan apa tadi, membaca lantang atau apa begitu. Monggo Bu Sri Fatmawati. Oh, sebentar ya. Oke, siap. Ya, terima kasih. Bisa, suaranya masih saya terhempas. Belum. Saya terhempas dari. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Isti Khairul Ula, luar biasa, keren sekali. Apalagi ada papet tadi ya, bisa anak-anak lebih menarik. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Isti Khairul adalah Bu Isti adalah bercerita. Oke, bercerita. Kalau untuk kegiatan membaca lantangnya mungkin ada tahap yang terlewat. Tapi tadi yang digunakan adalah read aloud. Jadi read aloud itu adalah membacakan buku dengan posisi buku diperlihatkan. Seperti yang dipraktekkan Bu Isti tadi. Gitu. Jadi yang tadi yang dipraktekkan Bu Isti itu adalah read aloud. Artinya membacakan buku dengan memperlihatkan semua gambar. Oke. Jika boleh saran, ketika kita melakukan kegiatan read aloud, maka posisinya adalah ada di samping. Di samping. Gitu. Sehingga kita bisa dengan mudah membaca. Dan bukunya harus besar. Oke, ini di sini sudah ajian. Nah, kalau tadi Bu Isti kan seperti ini. Nah, ini akan kesulitan ketika kita membaca buku. Gitu. Yang kalau kita gunakan read aloud, bercerita adalah posisi buku di samping. Ya. Tadi Bu Isti praktek bukan membaca lantang tapi bercerita. Gitu. Bercerita, betul. Read aloud namanya.
posisinya seperti ini. Dan tadi ekspresinya, intonasi sudah luar biasa. Terima kasih Bu Isti. Gitu. Nanti coba ya dipraktekannya membaca lantang. Ya. Kalau membaca lantang, bedanya apa sih membaca lantang dengan read aloud? Kalau yang Bu Isti itu aloud, kalau membaca lantang dengan tahapan tadi. Diperlihatkan judulnya, ininya siapa, dan tidak diperlihatkan gambar-gambarnya. Itu yang membedakan. Bercerita, membaca lantang. Bercerita, membaca lantang. Gitu. Tapi keren banget. Itunya saya perlu. Pipetnya lucu. Iya. Luar Bu biasa Isti, kalau sekali gitu, ya, saya mau kasih kenang-kenangan alhamdulillah. sama Bu Isti. Ada buku hasil karya kami, insya Allah nanti dikirim untuk Bu Isti ya. Nanti Bu Isti. Alhamdulillah dapat rezeki. Alhamdulillah. Bu Isti saya minta nomor WA-nya. Oh iya. Oke. Ya, alhamdulillah Terima Bu kasih. Sri Fatmawari ini waktu sudah tinggal beberapa menit lagi. Jangan lupa teman-teman untuk presensi ya. Jadi di situ juga diperhatikan waktu presensi. Ya. Presensinya di mana, Bu? Nah, ini ada kelas reading. Nanti ditulis juga kelas reading 1411 2020 bintang ya. Nanti bintang reading gitu ya. Nanti lihat di chat ya. Jangan lupa presensi supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat. Oke. Yang belum masuk grup itu juga sudah disiapkan link WA grupnya supaya nanti bisa mendapatkan materi. Ya, alhamdulillah. Kode kelasnya apa, Bu? Teman-teman. Kode kelasnya apa, Bu? Kode kelasnya. Kode kelasnya sudah ada di chat itu. Coba dilihat di chat. Ya, bintang reading. Bintangnya dihapus saja. Maaf, Bu. Bintangnya dihapus. Bapak bintang ya? Ya, tanpa bintang. Link absennya di langsung situ, reading, kode kelasnya 14112020. Betul, Bu Nur. Oke, di chat ya, lihat di chat situ ada. Oke, karena waktunya ini tidak bisa lama-lama, tidak bisa lebih karena setelah ini kelasnya akan digunakan lagi untuk kelas yang lain sehingga kita harus menyelesaikan waktunya ini sampai di sini ya. Alhamdulillah kita beri aplaus kepada Ibu Sri Fatmawari. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fatmawari sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga kita nanti bisa memberikan kepada anak-anak kita, mempraktekkan ke anak-anak kita dengan menyenangkan ya, insya Allah. Semoga kita diberi kemudahan dulu juga dalam pemahaman supaya kita bisa mempraktekannya nanti. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi kepada host. Silakan Bu Erna. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa isi link presensinya hari ini dengan kode kelas reading. Huruf besar semua Ibu, 14/11/2020 tanpa spasi. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam acara webinar pagi ini. Ditunggu untuk kelanjutan kegiatan lainnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.